desa nasibnya nggak jelas. No, saya jadi ingat Soekarno. Soekarno itu artinya telinga yang indah. Menteri Desa PDTT Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD melakukan kunjungan kerja di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Gunung Kidul pada Sabtu 27 Juni 2020. Salah satu agenda kunjungan kerja Menteri Desa PDTT yakni dialog akademik kampus desa dan pengembangan desa. Bersama perwakilan lurah se-Kabupaten Gunung Kidul bertempat di Telaga Jonge, Kalurahan Pancarjo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Abdul Halim mengatakan bahwa agenda ini mengenalkan kolaborasi perguruan tinggi dengan pengembangan desa, di mana desa menurut Abdul Halim adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintah lantaran bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pak Lurah pertanggungjawabannya ke masyarakat juga enak. Gak kemudian dituntut semua hal selesai. Biasanya yang saya tahu di daerah saya, namanya kepala desa, Pak, itu karepe rakyat itu seperti dewa. Wabeh wujud tangani mulai dari urusan pawone rakyat sampai ruang tamune lurah kudu melok mikirno. Bener gak ya? Itu makanya gak jelas tolok ukurnya. Itu lurah dulu iya. Dulu memang 10 tahun. Dan memang dulu hampir semua masalah itu diselesaikan di tingkat kelurahan. Pencurian ayam nggak usah dibawa ke polsek. Kalau sekarang ayam aja sudah dibawa ke polsek. Tapi kalau nggak dibawa ke polsek, sementara harus jujur kita akui urusan perencanaan itu urusan kelurahan di sekitarnya, utamanya dalam sektor atau dalam aspek perencanaan pembangunan. Jelas apa yang akan dilakukan, kemudian plotting anggaran juga enak, dan yang paling penting Pak Lurah itu kemudian macam permintaan yang kadang-kadang nggak rasional. Saya pernah menghadiri musdeh. Urusan kepala desa juga kasihan, Pak Lurah juga kasihan. Nggak nuruti itu tokoh masyarakat, nuruti itu nanti tidak sesuai dengan tata perencanaan pembangunan yang telah dibuat. Nah, karena memang tata perencanaannya belum maksimal, maka Pak tokoh masyarakat tadi masih bisa ngebangun, Pak. Tapi nanti tahun ketiga, ini loh sudah ada perencanaannya. Kenapa tahun ketiga? Karena itu masih agak jauh dari urusan pertanian, dari urusan ekonomi, dari urusan akses kesehatan juga nggak begitu nyambung. Nah, yang kita butuhkan ini jalan-jalan yang langsung berhubungan dengan akses ekonomi, kayak dengan. Saya pikir itu yang paling mendasar. Nah, kemudian terkait dengan BLT dana desa, saya sampaikan untuk triwulan pertama dengan nilai 600.000. Juli sudah masuk triwulan kedua. Sesuatu kalau disampaikan kepada atasan itu namanya ada eksekutif summary atau summary eksekutif, rangkuman untuk eksekutif, misalnya wakil rektor kesimpulan penting perlu disampaikan pada Pak Rektor supaya apa? Supaya Pak Rektor cepat membaca, nggak usah baca semua, paham isinya. Tentu desa mandiri juga tidak seperti itu, artinya desa mandiri yang memang memiliki kriteria, memenuhi kriteria betul-betul memenuhi kriteria. Selain apa yang dijelaskan Pak Menteri, beberapa penelitian teknologi tepat guna yang ada di kampus itu kita bawa ke desa, sehingga akan melengkapi selain SDM-nya, maka teknologinya masuk, ya. Karena itu desa dan perguruan tinggi harus ada sinergi di situ. Saya kira begitu. Ada kemungkinan bisa menjadi program nasional? Harus, nanti pada akhirnya juga ajakan program nasional, dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Mendikbud supaya menjadi program nasionalnya Pak Mendikbud. Perlu nggak Pak Menteri kurikulum khusus berkaitan dengan kampus desa ini? Itu kewenangan kampus, ya, otoritas kampus, karena kampus sudah punya sistem sendiri terkait dengan kurikulum, silapi dan lain-lain. Silakan, termasuk prodi apa yang akan diberikan, dimasukkan di situ, itu juga kewenangan kampus. Kampus lebih tahu apa yang harus dilakukan. Karena ada pesan khusus mungkin terkait dengan kurikulum pembangunan desa yang ditulis dari Mendes PDT, ada nggak kira-kira?
Ya tentu, mendorong ya tentu itu kan dalam rangka untuk melakukan percepatan pembangunan di desa. Jadi pendampingan kampus ke desa bukan hanya di antaranya adalah mengirim mahasiswa KKN, kemudian memberikan pendampingan oleh para pakar dari kampus ke desa. Bisa juga itu tadi pemberian rekognisi terhadap pembelajaran lampau. Nah, itu luar biasa. RPL ya, Pak. Ya. Dengan kolaborasi ini, Abdul Halim berharap kampus dapat memperkuat SDM sekaligus penggunaan teknologi desa. Heri Dewi, Info hari ini.